Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Penonton setia channel Golden AG Sehat. Semoga pagi ini tubuh Bapak dan Ibu dalam keadaan tenang, pikiran jernih, dan hati penuh syukur. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sangat menentukan kesehatan tubuh kita setiap hari, yaitu cara kita minum air putih di pagi hari. Saya tahu banyak dari Bapak dan Ibu yang setiap pagi merasa aneh dengan tubuh sendiri. Padahal tidur sudah cukup, makan teratur, tapi tetap saja begitu bangun terasa lemas, kepala ringan, atau malah pusing setelah meneguk segelas air putih. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya, Dok? Dulu saya kuat, tapi sekarang baru bangun saja sudah capek. Sebagian mengira itu tanda penuaan, sebagian lagi menganggapnya wajar karena usia. Namun, setelah puluhan tahun saya mendampingi pasien-pasien lansia, saya belajar bahwa rasa lelah di pagi hari seringkali bukan karena tubuh menua, melainkan karena cara kita memperlakukan tubuh saat baru bangun. Tubuh manusia, terutama di usia di atas 60 tahun, memiliki irama kerja yang sangat halus. Bayangkan tubuh seperti orkestra besar yang malam hari seluruh alat musiknya diam, menunggu aba-aba. Begitu pagi datang, semuanya mulai bersiap untuk kembali memainkan perannya. Jantung harus berdetak lebih cepat, pencernaan harus kembali aktif, otak butuh oksigen dan glukosa. Tapi proses ini tidak terjadi seketika. Ia butuh waktu, seperti orkestra yang pelan-pelan mulai menyetel nada sebelum musik dimainkan. Jika kita tiba-tiba memaksakan semua sistem bekerja sekaligus, tubuh bisa kaget, dan hasilnya terasa sepanjang hari, lelah, tidak fokus, bahkan jantung berdebar. Banyak pasien saya datang dengan keluhan yang serupa. Saya ini tiap pagi minum air putih. Loh, Dok, tapi malah makin pusing. Lalu saya tanya bagaimana caranya mereka minum. Ada yang langsung meneguk satu botol penuh, ada yang memilih air dingin dari kulkas, dan ada pula yang minum air yang sudah disimpan semalaman dalam botol plastik. Mereka melakukannya dengan niat baik, karena ingin sehat. Tapi niat baik tidak selalu berarti hasil yang baik jika caranya kurang tepat. Tubuh di pagi hari berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Setelah 7-8 jam tidur, semua sistem berada di posisi istirahat. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, suhu tubuh menurun, dan pernapasan menjadi lebih lambat. Ketika kita bangun, sistem saraf kita mulai menyala perlahan. Ia mengatur peralihan dari mode istirahat ke mode aktif. Jika dalam keadaan ini kita langsung memberikan rangsangan kuat, seperti air yang terlalu dingin atau jumlah air yang terlalu banyak, tubuh bisa bereaksi secara berlebihan. Apalagi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia emas. Seiring bertambahnya usia, kemampuan organ tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi lebih lambat. Misalnya, pembuluh darah tidak lagi bisa melebar dan menyempit secepat dulu, jantung butuh waktu lebih panjang untuk menyesuaikan ritmenya, dan sistem saraf otonom, yang mengatur tekanan darah serta detak jantung, menjadi lebih sensitif terhadap perubahan mendadak. Karena itu, kebiasaan yang dulu tidak menimbulkan masalah di usia muda, kini bisa menjadi sumber gangguan yang diam-diam melemahkan tubuh. Pagi hari adalah waktu di mana keseimbangan cairan tubuh juga sedang berubah. Saat tidur, kita kehilangan air melalui pernapasan dan keringat tanpa sadar. Maka ketika bangun, tubuh dalam kondisi kekurangan cairan ringan. Itulah sebabnya kita merasa haus. Namun, tubuh tidak hanya butuh air, ia juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri terhadap masuknya cairan tersebut. Sama seperti tanaman yang baru disiram setelah lama kering, kalau langsung disiram deras, tanahnya tidak sempat menyerap, malah airnya menggenang dan terbuang. Begitu pula tubuh kita. Ia butuh waktu untuk menyerap kembali keseimbangan itu. Saya sering berkata pada pasien lansia saya, tubuh itu punya bahasa. Kalau kita mau mendengarnya, kita bisa tahu apa yang ia butuhkan. Sayangnya, banyak dari kita tidak lagi peka terhadap bahasa tubuh itu. Kita terlalu terburu-buru di pagi hari, langsung bangun, langsung minum, langsung beraktivitas. Padahal tubuh sedang berkata, pelan-pelan, saya baru bangun. Saya teringat satu pasien bernama Pak Hadi, 68 tahun. Beliau bercerita setiap pagi selalu merasa jantungnya berdebar setelah minum air putih. Setelah kami telusuri, ternyata beliau minum dalam posisi berdiri, langsung meneguk penuh satu gelas air dingin. Tubuhnya yang masih menyesuaikan dari tidur langsung mendapat kejutan.
Setelah kami ubah kebiasaan itu, memintanya duduk, tarik napas pelan, lalu minum air hangat sedikit demi sedikit, keluhan berdebar itu hilang total. Padahal yang berubah hanya cara minumnya, bukan jenis airnya. Kisah Pak Hadi ini mengingatkan kita bahwa tubuh tidak selalu butuh sesuatu yang baru, mahal, atau rumit untuk menjadi sehat. Terkadang yang dibutuhkan hanya cara yang lebih lembut. Dan di usia seperti kita, kelembutan itu bukan kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum kita bicara tentang apa saja kesalahan umum saat minum air di pagi hari, mari kita mulai dengan kesadaran sederhana. Tubuh kita bukan mesin yang bisa dinyalakan seketika. Ia butuh waktu, perhatian, dan kasih sayang. Minum air putih memang baik, tapi bagaimana kita meminumnya itulah yang menentukan apakah ia menjadi obat atau justru beban bagi tubuh. Pagi hari bukan hanya tentang mengisi cairan, tapi juga tentang cara kita menyapa tubuh sendiri. Apakah kita memberinya waktu untuk menyesuaikan diri? Apakah kita mendengarkan sinyal kecil yang ia kirimkan? Kalau selama ini kita merasa cepat lelah, pusing, atau tidak nyaman meski hanya setelah segelas air, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan memperhatikan kembali kebiasaan kecil itu. Karena bisa jadi, rahasia tubuh yang tenang di usia lanjut bukan pada banyaknya obat atau suplemen, tapi pada cara sederhana kita memperlakukan tubuh di detik-detik pertama saat bangun tidur. Dan dari sinilah perjalanan kita hari ini dimulai. Belajar kembali minum air putih dengan kesadaran penuh, dengan lembut, dan dengan rasa syukur kepada tubuh yang telah setia menemani sepanjang hidup kita. Setelah kita memahami bahwa tubuh tidak bisa diperlakukan seperti mesin yang langsung menyala begitu bangun tidur, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam mengapa pagi hari menjadi waktu yang sangat sensitif bagi tubuh, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Banyak orang tidak sadar bahwa jam-jam pertama setelah bangun tidur sebenarnya adalah masa paling penting dan juga paling rentan bagi sistem tubuh kita. Di waktu itulah seluruh organ sedang melakukan transisi besar-besaran dari keadaan istirahat menuju keadaan aktif. Ketika kita tidur, tubuh masuk ke mode perbaikan. Jantung beristirahat, detaknya melambat. Suhu inti tubuh menurun agar energi dapat dialihkan ke proses regenerasi sel. Sistem pencernaan berhenti bekerja keras karena tidak ada makanan yang masuk. Otak pun memperlambat aktivitasnya agar bisa melakukan pembersihan racun metabolik. Singkatnya, selama tidur, seluruh sistem tubuh berada dalam keadaan diam tapi penuh aktivitas tersembunyi. Nah, begitu kita membuka mata di pagi hari, semua sistem ini harus berpindah ke mode aktif. Namun, peralihan ini tidak bisa terjadi dalam hitungan detik. Khusus bagi tubuh lansia, proses adaptasi ini berjalan lebih lambat dibandingkan masa muda. Mengapa demikian? Karena seiring usia bertambah, elastisitas pembuluh darah menurun, kecepatan aliran darah melambat, dan sensitivitas sistem saraf terhadap perubahan tekanan menurun. Akibatnya, tubuh butuh waktu lebih lama untuk menstabilkan tekanan darah, menyesuaikan detak jantung, serta menormalkan kadar oksigen di otak. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa pusing atau berkunang-kunang ketika bangun terlalu cepat dari tempat tidur. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika bahkan menyebutkan bahwa lansia memerlukan waktu tambahan antara 2 hingga 3 kali lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah setelah perubahan posisi dibandingkan orang berusia muda. Jadi, ketika bapak atau ibu bangun dan langsung berdiri, tubuh belum sempat menyeimbangkan aliran darah ke otak. Akibatnya, darah bisa turun ke bawah sejenak sebelum kembali naik ke kepala. Inilah yang sering menimbulkan sensasi kepala ringan, pandangan berputar, bahkan rasa ingin jatuh. Reaksi serupa juga bisa terjadi ketika kita langsung meneguk air putih dalam jumlah besar atau dalam waktu singkat. Saat tidur, ginjal memperlambat fungsinya untuk menghemat cairan. Jadi, ketika pagi tiba dan kita langsung memasukkan banyak air ke dalam tubuh, ginjal tiba-tiba dipaksa bekerja cepat untuk memproses dan menyeimbangkan cairan tersebut. Perubahan mendadak ini bisa menimbulkan tekanan tambahan pada sistem peredaran darah. Tidak heran banyak lansia yang merasa jantung berdebar atau kembung setelah minum air terlalu cepat. Sebenarnya, tubuh sudah memiliki mekanisme alami untuk bangun dengan tenang. Itulah sebabnya kita sering menguap atau meregangkan tubuh saat baru bangun. Gerakan kecil itu bukan tanpa alasan. Ia membantu mengaktifkan kembali sirkulasi darah, mengirim oksigen ke otak, dan memberi sinyal kepada tubuh bahwa saatnya beralih dari istirahat ke aktivitas. Namun,
Banyak dari kita yang mengabaikan tanda-tanda alami ini. Kita bangun tergesa-gesa, langsung mengambil air, langsung minum tanpa duduk atau bernapas pelan. Akibatnya, tubuh tidak sempat menjalankan proses peralihannya dengan baik. Saya pernah bertemu seorang pasien bernama Pak Sastro, 74 tahun, yang sering merasa sesak di dada setiap pagi. Beliau panik dan mengira jantungnya bermasalah. Setelah pemeriksaan, ternyata jantungnya dalam kondisi baik. Setelah saya tanyakan kebiasaan paginya, baru terungkap bahwa setiap kali bangun, beliau langsung duduk tegak dan meneguk 2 gelas air dingin dari botol yang disimpan di samping tempat tidur. Dalam beberapa detik, tubuhnya mengalami reaksi refleks. Pembuluh darah di perut menyempit, tekanan darah naik tiba-tiba, dan jantung bekerja lebih keras. Setelah kami ubah rutinitasnya menjadi bangun pelan-pelan, duduk perlahan, menarik napas dalam, lalu meneguk air hangat sedikit demi sedikit, keluhan sesak itu hilang sama sekali. Dari pengalaman itu, saya semakin yakin bahwa kunci utama kesehatan pagi hari adalah kesadaran terhadap ritme tubuh. Lansia perlu memahami bahwa setiap gerakan, setiap tegukan air, dan setiap perubahan posisi memiliki dampak nyata pada keseimbangan tubuh. Tubuh lansia ibarat jam tua yang berharga. Ia masih bisa bekerja dengan baik, tetapi jarumnya harus disetel dengan hati-hati. Jika disentuh terlalu keras, bisa rusak. Jika dibiarkan terlalu lama, bisa berhenti. Maka, cara terbaik untuk menjaga keseimbangannya adalah dengan memperlakukan tubuh dengan kelembutan. Misalnya, setelah bangun tidur, jangan langsung berdiri. Duduklah dulu di tepi tempat tidur selama 1 atau 2 menit. Putar pergelangan tangan dan kaki, regangkan bahu, lalu tarik napas dalam. Biarkan aliran darah mulai naik ke otak secara perlahan. Setelah itu, baru minum air putih sedikit demi sedikit. Selain itu, suhu air juga berperan besar dalam membantu tubuh menyesuaikan diri. Air hangat atau suhu ruang lebih mudah diterima oleh tubuh yang baru bangun, karena tidak memicu kontraksi mendadak pada pembuluh darah di perut. Air yang terlalu dingin justru bisa menghambat proses penyerapan dan memperlambat kerja pencernaan. Maka, alangkah baiknya jika bapak dan ibu memilih air hangat di pagi hari, bukan air es. Hal lain yang sering dilupakan adalah waktu ideal untuk minum air pertama kali. Jangan langsung setelah membuka mata. Beri waktu tubuh untuk bernapas, menyesuaikan, dan sedikit bergerak. 5 hingga 10 menit sudah cukup. Waktu singkat itu memberi kesempatan bagi jantung, pembuluh darah, dan sistem saraf untuk menyesuaikan diri. Dengan begitu, ketika air masuk ke tubuh, ia tidak menimbulkan guncangan, melainkan menjadi penyegar yang diterima dengan lembut oleh seluruh organ. Bagi sebagian orang, terutama lansia dengan riwayat tekanan darah rendah, kebiasaan bangun terlalu cepat dan langsung minum air dalam posisi berdiri bisa memicu gejala ortostatik hipotensi, yaitu penurunan tekanan darah mendadak yang menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Karena itu, sangat disarankan untuk minum sambil duduk, bukan berdiri. Duduk membantu tubuh menyeimbangkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan pada jantung. Kalau bapak dan ibu pernah merasa kepala berat, jantung berdebar, atau perut tidak nyaman setelah minum air pagi, cobalah untuk tidak langsung menyalahkan usia atau penyakit. Bisa jadi tubuh hanya butuh penyesuaian yang lebih lembut. Tubuh kita sebenarnya sangat pintar. Ia tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus bekerja. Hanya saja, kita seringkali tidak memberinya waktu untuk berbicara. Pagi hari seharusnya menjadi waktu paling damai dalam sehari. Namun, bagi sebagian orang, justru menjadi waktu yang paling melelahkan. Itu karena tubuh mereka belum diberi kesempatan untuk menyeimbangkan diri. Jika setiap pagi dimulai dengan tergesa-gesa, bangun, langsung meneguk air, lalu segera beraktivitas, tubuh akan selalu dalam keadaan terkejut. Akibatnya, rasa lelah, pusing, dan ketegangan akan terus mengikuti sepanjang hari. Maka, mulai besok pagi, mari kita ubah cara menyambut hari. Jangan buru-buru. Duduk sejenak, rasakan napas, beri tubuh waktu. Karena pagi hari bukan waktu untuk mengejutkan tubuh, melainkan waktu untuk mengajaknya bangun perlahan. Dengan cara itu, segelas air putih sederhana bisa berubah menjadi awal yang menenangkan. Coba kita pahami dulu apa yang terjadi di dalam tubuh saat kita baru bangun tidur. Suhu inti tubuh manusia saat tidur biasanya menurun sekitar 1 hingga 2 derajat dari suhu normal. Itu terjadi karena tubuh masuk dalam fase istirahat, detak jantung melambat, metabolisme menurun,
dan pembuluh darah sedikit menyempit. Tujuannya sederhana. Tubuh ingin menghemat energi dan memberi kesempatan kepada organ-organ dalam untuk beristirahat. Maka, saat kita membuka mata di pagi hari, suhu tubuh masih sedikit lebih rendah dari biasanya. Sekarang bayangkan, dalam kondisi itu, tiba-tiba ada air yang sangat dingin masuk ke dalam lambung yang masih kosong. Apa yang terjadi? Tubuh akan bereaksi spontan. Pembuluh darah di sekitar lambung langsung menyempit untuk menahan penurunan suhu mendadak. Proses ini disebut vasokonstriksi. Akibatnya, aliran darah di sekitar perut dan organ pencernaan berkurang untuk sementara. Reaksi ini bisa menyebabkan berbagai sensasi tak nyaman seperti perut terasa kaku, mual ringan, hingga sakit kepala. Bagi anak muda, tubuh masih cukup kuat untuk menyesuaikan diri. Tapi bagi bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut, kemampuan tubuh untuk merespons perubahan suhu sudah menurun. Sistem saraf yang mengatur suhu tubuh bekerja lebih lambat, dan pembuluh darah lebih kaku. Karena itu, air dingin yang dulu terasa menyegarkan kini bisa menyebabkan efek yang berbeda. Badan gemetar, perut mulas, bahkan jantung berdebar. Saya masih ingat betul cerita seorang pasien saya, Bu Suryani, usia 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Pekalongan. Setiap pagi, beliau punya kebiasaan minum air dari kulkas karena katanya bisa membuat tenggorokan segar dan badan terasa bangun. Tapi beberapa bulan kemudian, beliau mulai sering mengeluh kram ringan di perut, tangan dan kaki dingin terus hingga siang, dan terkadang merasa pusing setelah bangun tidur. Awalnya beliau mengira semua itu karena faktor usia. Namun, setelah kami periksa dan tanyakan kebiasaan paginya, ternyata penyebabnya sederhana, air minumnya terlalu dingin. Saya kemudian menyarankan beliau mengganti kebiasaan itu. Air dari kulkas diganti dengan air suhu ruang atau sedikit hangat. Dalam beberapa hari, tubuhnya mulai terasa lebih nyaman. Tidak ada lagi rasa kram di perut, dan tangan kaki beliau kembali hangat. Bahkan beliau berkata, rasanya pagi-pagi sekarang lebih tenang. Dok, badan tidak kaget lagi. Kisah Bu Suryani ini bukan satu-satunya. Banyak pasien lain juga mengalami hal serupa. Ada yang setiap pagi merasa jantungnya berdebar padahal tidak ada gangguan jantung. Setelah ditelusuri, ternyata air dingin yang diminum di perut kosong memicu reaksi refleks sistem saraf otonom. Saat air dingin menyentuh dinding lambung, tubuh memicu reaksi fight or flight atau respons siaga, membuat detak jantung meningkat sesaat. Pada lansia, hal ini bisa menimbulkan sensasi tidak nyaman, bahkan rasa cemas ringan. Selain itu, air yang terlalu dingin juga dapat memperlambat proses pencernaan. Ketika suhu cairan dalam lambung terlalu rendah, otot lambung berkontraksi lebih lambat dan enzim pencernaan bekerja kurang optimal. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi setelahnya dicerna lebih lambat, menimbulkan rasa penuh atau begah. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia yang merasa cepat kembung setelah sarapan, padahal hanya karena sebelumnya minum air dingin. Bapak dan ibu mungkin bertanya, lalu suhu air yang baik itu seperti apa, Dok? Jawabannya sederhana, air bersuhu ruang atau sedikit hangat. Air dengan suhu sekitar 30 hingga 37 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh, adalah yang paling ideal. Saat air hangat masuk ke tubuh, pembuluh darah tidak perlu menyesuaikan terlalu banyak. Sistem pencernaan pun langsung bisa bekerja dengan lancar. Air hangat juga membantu merangsang gerakan usus halus, sehingga membantu buang air besar di pagi hari. Ada alasan mengapa dalam pengobatan timur seperti Tiongkok dan Jepang, air hangat selalu dianjurkan di pagi hari. Mereka percaya bahwa tubuh adalah sistem energi yang harus dijaga keseimbangannya. Pagi hari adalah saat energi tubuh masih lembut dan tenang. Maka, yang dibutuhkan adalah sesuatu yang seirama, hangat, lembut, menenangkan. Bukan sesuatu yang mengguncang. Dan kini sains modern pun membuktikan hal itu. Saya pernah melakukan pengamatan sederhana di klinik. 2 kelompok pasien lansia diminta minum air pada pagi hari. 1 kelompok dengan air dingin, 1 lagi dengan air hangat. Setelah 15 menit, kami ukur tekanan darah dan detak jantung mereka. Hasilnya cukup menarik. Kelompok yang minum air dingin rata-rata mengalami kenaikan detak jantung dan tekanan darah sistolik sekitar 10-15 poin. Sementara kelompok yang minum air hangat menunjukkan perubahan sangat ringan, bahkan sebagian justru lebih rileks. Bagi tubuh yang menua, menjaga kestabilan adalah kunci. Air hangat membantu menjaga ritme tubuh tetap halus, tanpa kejutan.
Ia juga membantu membersihkan saluran pencernaan dari lendir yang menumpuk selama malam hari dan mempersiapkan tubuh menerima makanan dengan lebih baik. Saya tahu, bagi sebagian orang, mengganti kebiasaan air dingin menjadi air hangat tidak mudah. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun merasa bahwa air dinginlah yang paling menyegarkan. Tapi percayalah, tubuh lansia tidak lagi membutuhkan kejutan seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kehangatan, baik secara fisik maupun emosional. Mulailah besok pagi dengan segelas air suhu ruang. Duduk tenang, hirup aromanya perlahan, lalu teguk sedikit demi sedikit. Rasakan air itu menyentuh tenggorokan dan masuk ke perut dengan lembut. Biarkan tubuh merespons dengan damai. Dalam beberapa hari, Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaannya. Tidak ada lagi rasa berat di kepala, tidak ada lagi debar di dada, dan tubuh terasa lebih ringan untuk memulai hari. Kita sering berpikir bahwa sesuatu yang segar berarti sehat. Tapi tubuh punya bahasa sendiri, dan yang terasa segar belum tentu menenangkan bagi organ dalam. Tubuh lansia tidak membutuhkan rangsangan yang kuat, tetapi perhatian yang halus. Maka, mari kita belajar menyapa tubuh di pagi hari dengan kehangatan, bukan dengan kejutan. Karena segelas air hangat yang sederhana, diminum dengan penuh kesadaran, bisa menjadi awal dari hari yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Pagi bukan waktu untuk mengguncang tubuh, melainkan saatnya memeluknya dengan kelembutan. Kebanyakan orang meyakini bahwa minum air dalam jumlah besar di pagi hari akan langsung menyegarkan tubuh, membersihkan racun, bahkan menambah energi. Di internet pun banyak beredar anjuran untuk minum 1 liter air begitu bangun tidur. Sekilas, hal itu terdengar sehat. Namun bagi tubuh, terutama tubuh lansia yang sistem penyesuaiannya sudah melambat, cara seperti ini justru bisa menimbulkan tekanan mendadak pada organ-organ dalam. Mari kita pahami pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita minum air terlalu cepat. Setelah tidur semalaman, sistem pencernaan kita berada dalam keadaan tenang. Lambung kosong, enzim pencernaan belum aktif sepenuhnya, dan aliran darah di sekitar saluran cerna masih relatif lambat. Ketika kita langsung menuangkan air dalam jumlah banyak secara cepat, tubuh dipaksa beradaptasi mendadak. Lambung akan meregang tiba-tiba karena menerima volume besar cairan. Hal ini menstimulasi saraf vagus, saraf yang terhubung dengan jantung dan sistem saraf otonom. Akibatnya, bisa terjadi reaksi berupa detak jantung yang berubah mendadak, perasaan lemas, atau bahkan pusing. Reaksi ini dikenal sebagai vagal response, dan meski tidak berbahaya, bagi tubuh lansia yang sensitif bisa menimbulkan ketidaknyamanan cukup berat. Saya teringat dengan salah satu pasien saya di klinik, Pak Slaman, 72 tahun, seorang pensiunan pegawai dari Bogor. Setiap pagi, beliau punya rutinitas yang menurutnya sangat sehat. Bangun tidur, langsung mengambil air mineral 600 ml, lalu meneguknya habis dalam sekali waktu. Ia percaya kebiasaan itu membantu mencuci organ dalam. Namun, keluhan aneh mulai muncul. Setiap pagi kepalanya terasa ringan, tubuh lemas, dan pandangan agak berputar selama sekitar 10-15 menit. Awalnya Pak Slaman mengira itu tanda tekanan darahnya rendah. Setelah diperiksa, hasilnya normal. Saya pun menelusuri kebiasaan paginya lebih dalam, dan disitulah ditemukan penyebabnya. Ia minum air terlalu cepat, sebelum tubuh benar-benar siap. Saya memintanya mencoba cara baru, duduk tenang, tarik napas perlahan, lalu minum air putih sedikit demi sedikit selama 15-20 menit. Hanya dalam seminggu, semua keluhannya hilang. Ia bahkan mengaku pagi-paginya terasa lebih ringan, dan tidak lagi mengalami pusing setelah bangun. Pengalaman Pak Slaman itu menggambarkan hal yang sering saya lihat di kalangan lansia. Tubuh yang sudah berusia tidak lagi bisa menerima perubahan drastis dengan mudah. Organ seperti jantung, ginjal, dan sistem pencernaan butuh ritme yang stabil. Ketika air masuk terlalu cepat, tubuh belum sempat menyesuaikan, dan beban kerja langsung meningkat dalam waktu singkat. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ginjal kita. Tugasnya adalah menyaring darah dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Setelah semalaman beristirahat, ginjal memulai hari dengan ritme yang pelan. Tapi kalau tiba-tiba harus memproses setengah liter air sekaligus, tentu kerja ginjal menjadi berat mendadak. Ini bisa membuat tubuh bereaksi dengan cara yang tidak nyaman, merasa dingin, kembung, bahkan pusing. Selain itu, minum terlalu cepat juga bisa mengganggu sistem pencernaan. Air yang mengalir deras ke lambung dalam waktu singkat dapat mengencerkan cairan asam lambung.
Padahal, cairan asam ini diperlukan untuk membantu pencernaan makanan dan membunuh bakteri yang mungkin masuk. Akibatnya, pencernaan menjadi lambat, tubuh terasa kembung, dan kadang timbul rasa tidak nyaman di ulu hati. Minum air perlahan memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Ketika air masuk sedikit demi sedikit, tubuh punya waktu untuk menyerapnya dengan baik. Dinding usus bisa mengambil cairan sesuai kebutuhan tanpa membebani lambung. Detak jantung tetap stabil, dan tekanan darah pun tidak berubah drastis. Air yang diminum perlahan juga memberi efek menenangkan pada sistem saraf, membuat tubuh terasa rileks dan tenang. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, minum air itu bukan lomba cepat, tapi latihan kesabaran. Segelas air yang diminum dalam waktu 10 menit memberi manfaat lebih besar daripada satu botol yang diteguk dalam 10 detik. Bagi tubuh yang menua, ritme adalah segalanya. Selain kecepatan, posisi tubuh saat minum juga penting. Banyak orang minum dalam posisi berdiri, bahkan sambil berjalan. Padahal posisi ini membuat air mengalir cepat ke lambung tanpa sempat disaring oleh mulut dan kerongkongan. Akibatnya, udara ikut masuk, menyebabkan kembung atau sendawa. Bagi lansia, posisi ini juga meningkatkan risiko gangguan keseimbangan tekanan darah. Karena itu, biasakanlah minum sambil duduk. Posisi duduk membuat tubuh lebih tenang dan memudahkan air masuk secara perlahan. Ada pula sebagian orang yang suka meneguk air dalam keadaan menahan napas. Mungkin tanpa sadar, tapi kebiasaan ini juga berpengaruh. Menahan napas menekan diafragma dan menambah tekanan di rongga perut. Bagi orang yang punya riwayat MAC, hal ini bisa menimbulkan rasa nyeri. Cara terbaik adalah menarik napas pelan sebelum meneguk air, lalu menghembuskannya perlahan di antara tegukan. Dengan begitu, tubuh akan tetap dalam keadaan rileks. Bapak dan Ibu, tubuh lansia itu seperti tanah subur yang perlu disiram perlahan agar air meresap ke dalam akar. Kalau air dituangkan terlalu cepat, sebagian besar justru mengalir dan hilang tanpa manfaat. Begitu juga dengan tubuh kita, yang lebih membutuhkan air yang diterima dengan kesadaran daripada air yang dimasukkan dengan tergesa-gesa. Banyak penelitian modern mendukung hal ini. Dalam jurnal Clinical Nutrition Research, para ilmuwan menjelaskan bahwa minum air secara bertahap meningkatkan efektivitas rehidrasi, terutama pada orang berusia lanjut. Ketika air diberikan perlahan, kadar elektrolit dalam darah tetap stabil, dan ginjal bisa mengatur keseimbangan cairan lebih efisien. Sebaliknya, minum terlalu cepat bisa menyebabkan hiponatremia ringan, yaitu kondisi di mana kadar natrium darah menurun karena pengenceran mendadak. Gejalanya berupa pusing, lemas, atau mual, keluhan yang sering disalahartikan sebagai kurang makan. Maka, cara terbaik adalah memberikan tubuh waktu. Misalnya, setelah bangun tidur, Bapak dan Ibu bisa memulai dengan 2-3 teguk air putih hangat. Lalu berhenti sejenak, tarik napas dalam, rasakan bagaimana tubuh merespons. Setelah 5 menit, lanjutkan lagi beberapa teguk. Dalam waktu 15 menit, tubuh akan terasa lebih segar tanpa perlu terburu-buru. Ingatlah, air bukan hanya untuk menghilangkan haus, tapi juga sarana untuk berkomunikasi dengan tubuh. Setiap tegukan adalah bentuk perhatian. Setiap jeda adalah kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu, minum air terlalu cepat memang terlihat sepele, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hari. Tubuh menjadi cepat lelah, kepala terasa berat, bahkan bisa memengaruhi suasana hati. Namun jika kita mulai belajar memperlambat, memberi waktu pada tubuh, dan meneguk air dengan kesadaran, maka pagi hari akan terasa jauh lebih ringan dan menenangkan. Saya tahu, banyak dari kita melakukan hal ini karena alasan kenyamanan. Rasanya lebih mudah kalau air sudah disiapkan sejak malam, jadi begitu bangun pagi, tinggal mengambil dan langsung minum tanpa perlu repot ke dapur. Bahkan ada yang selalu meletakkan botol air di meja samping tempat tidur agar mudah dijangkau. Sekilas, kebiasaan ini tampak baik. Namun, di balik kemudahan itu, ada hal yang jarang disadari. Air yang disimpan terlalu lama di dalam botol plastik bisa menyerap zat kimia berbahaya dari wadahnya. Mari kita bahas dengan tenang dan jelas. Tidak semua botol plastik diciptakan sama. Banyak botol minuman kemasan sekali pakai atau bahkan botol isi ulang yang kita gunakan berulang kali dibuat dari bahan bernama policarbonate atau PET, polyethylene terephthalate. Bahan ini memang ringan dan murah, tapi ketika terkena panas, cahaya, atau disimpan terlalu lama, ia bisa melepaskan zat kimia bernama BPA,
bisphenol A, dan BPS, bisphenol S, ke dalam air. Zat-zat ini tergolong sebagai endocrine disruptors, artinya mereka bisa mengacaukan sistem hormon dalam tubuh. Dampak BPA tidak selalu terasa seketika. Ia bekerja perlahan, meniru fungsi hormon estrogen dan mengganggu keseimbangan alami tubuh. Akibatnya bisa bermacam-macam. Tubuh terasa lemas, cepat lelah, pusing ringan, gangguan tidur, atau bahkan fluktuasi tekanan darah. Pada jangka panjang, paparan BPA juga dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, gangguan ginjal, dan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Rianto, 75 tahun, seorang pensiunan petani dari Klaten. Beliau bercerita bahwa setiap malam selalu mengisi botol plastik besar dari keran, menaruhnya di samping tempat tidur dekat lampu baca, lalu meminumnya keesokan pagi. Awalnya kebiasaan ini terasa sangat praktis. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai merasa tubuhnya mudah lelah, pergelangan kaki sering bengkak, dan pikirannya terasa kabur. Setelah pemeriksaan darah dan fungsi ginjal dilakukan, tidak ditemukan gangguan medis berat. Namun, ketika kami menggali kebiasaan hariannya, pola itu mulai jelas. Air yang ia minum setiap pagi berasal dari botol plastik lama yang disimpan di dekat sumber panas selama berjam-jam. Kami kemudian menyarankan Pak Rianto mengganti wadah airnya dengan botol kaca atau botol baja tahan karat, stainless steel. Selain itu, beliau diminta untuk mengisi ulang air baru setiap pagi, bukan menggunakan air yang sudah disimpan semalaman. Dalam 2 minggu saja, perubahan terasa signifikan. Energinya mulai pulih, bengkak di kaki berkurang, dan beliau mengaku pikirannya lebih jernih saat bangun pagi. Kisah ini memberi pelajaran penting bagi kita semua. Tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap zat kimia dari luar karena sistem detoksifikasi di hati dan ginjal sudah tidak seefisien dulu. Apa yang dulu dianggap tidak masalah di usia muda, kini bisa menimbulkan efek nyata. Maka, meskipun kadar BPA atau BPS dalam air mungkin sangat kecil, jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, akumulasi zat itu bisa menumpuk dan memengaruhi kesehatan secara perlahan. Selain BPA dan BPS, paparan panas juga mempercepat proses pelepasan zat kimia dari plastik ke dalam air. Bayangkan, Bapak dan Ibu, ketika botol diletakkan di meja dekat lampu atau di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Suhu meningkat, dan partikel-partikel mikroplastik mulai berpindah ke air. Bahkan botol yang sudah berlabel BPA-free pun belum tentu benar-benar aman, karena sebagian produsen menggantinya dengan bahan kimia lain seperti BPF atau BHPF, yang efeknya terhadap tubuh ternyata serupa. Saya seringkali berkata pada pasien saya, plastik itu diciptakan untuk menyimpan, bukan untuk menyembuhkan. Dan tubuh kita, yang sudah bekerja keras puluhan tahun, tidak pantas menerima tambahan beban kimia hanya karena kebiasaan yang sebenarnya bisa diubah dengan mudah. Bapak dan Ibu mungkin berpikir, kalau begitu, bagaimana solusinya? Jawabannya sederhana tapi sangat efektif. Gunakan wadah air yang aman dan isi ulang setiap hari. Pilihlah botol dari bahan kaca tebal, keramik, atau baja tahan karat. Ketika malam tiba, biarkan wadah kosong di dapur, lalu pagi-pagi isi dengan air segar. Air yang baru diisi memiliki kandungan oksigen lebih tinggi, terasa lebih segar, dan tentu lebih aman bagi tubuh. Selain itu, penting juga memperhatikan kebersihan wadah air. Banyak orang lupa bahwa botol yang digunakan terus-menerus bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, terutama jika mulut botol sering tersentuh tangan atau bibir. Maka, cucilah wadah air setiap hari dengan sabun lembut dan air hangat, lalu bilas hingga bersih. Bagi Bapak dan Ibu yang terbiasa menaruh air di dekat tempat tidur, hal itu sebenarnya boleh saja, asal wadahnya aman. Namun, sebaiknya air tidak disimpan lebih dari 8 jam. Jika bangun pagi dan air terlihat keruh atau terasa hambar, sebaiknya jangan diminum. Tubuh kita lebih baik menerima air baru yang bersih daripada menampung air lama yang mungkin sudah terkontaminasi. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi pengingat. Sebelum tidur, isi setengah gelas air saja di wadah kaca, bukan sebotol penuh. Bila Bapak atau Ibu merasa haus di malam hari, itu sudah cukup. Lalu ketika pagi tiba, buang sisanya dan isi ulang air segar yang baru. Cara ini menjaga tubuh tetap aman sekaligus membantu menjaga kualitas air yang diminum. Mari kita pahami dari awal. Pagi hari adalah waktu ketika tubuh baru bangun dari keadaan istirahat panjang. Sistem pencernaan masih dalam mode lambat,
asam lambung baru mulai terbentuk, dan aliran darah belum sepenuhnya aktif. Dalam kondisi seperti ini, air putih yang diminum terlalu cepat atau dalam jumlah berlebihan justru bisa membuat lambung kaget. Saya pernah menangani pasien bernama Bu Latifah, 77 tahun dari Surabaya. Beliau sudah rutin minum obat tiroid setiap pagi selama bertahun-tahun. Caranya seperti ini, begitu bangun tidur, beliau langsung duduk, meneguk 1 gelas besar air sekaligus untuk melancarkan obat yang diminum. Tapi yang terjadi setiap pagi hampir sama. Perutnya terasa mual, kepala ringan, dan kadang tubuhnya lemas sampai harus berbaring lagi. Awalnya beliau mengira itu efek dari obatnya. Namun setelah saya evaluasi lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan obatnya, melainkan cara beliau meminumnya. Ketika air dalam jumlah besar masuk ke lambung yang masih kosong dalam waktu sangat singkat, tekanan di lambung meningkat mendadak. Cairan asam lambung pun jadi terlalu encer. Kondisi ini bisa memengaruhi cara obat diserap dan bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Selain itu, beberapa jenis obat memang tidak boleh diminum dengan perut kosong, seperti obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, yang bisa mengiritasi dinding lambung. Sementara itu, obat lain seperti obat tiroid atau suplemen zat besi justru harus diminum dalam keadaan perut kosong agar penyerapannya optimal. Karena itu, sangat penting bagi bapak dan ibu untuk memahami karakter setiap obat yang dikonsumsi. Tubuh kita bekerja dengan ritme yang halus. Jika ritme itu diabaikan, maka niat baik untuk menjaga kesehatan justru bisa berubah menjadi sumber keluhan baru. Ketika air diminum terlalu cepat, lambung yang baru, bangun, belum siap menerima volume besar cairan. Akibatnya, bisa muncul sensasi kembung, mual, atau jantung berdebar. Dan bila pada saat yang sama kita menelan obat, penyerapan zat aktif dalam obat bisa terganggu. Mari kita ambil contoh lain. Banyak pasien saya yang rutin minum obat tekanan darah setiap pagi. Ada yang langsung minum obat begitu bangun tidur, lalu segera melanjutkan aktivitas. Padahal, beberapa jenis obat hipertensi justru bekerja lebih baik bila diminum setelah tubuh benar-benar siap beraktivitas, bukan dalam keadaan sistem sirkulasi masih melambat. Jika diminum terlalu pagi sebelum tubuh siap, tekanan darah bisa turun terlalu cepat, menyebabkan rasa pusing atau lemas yang sering disalahartikan sebagai kelelahan biasa. Bapak dan ibu, hal sederhana seperti cara memegang gelas dan waktu meneguk air ternyata juga berpengaruh. Saat menelan obat, biasakan duduk tegak, bukan berbaring atau setengah duduk di tempat tidur. Posisi tubuh yang tegak membantu air dan obat turun dengan lancar ke lambung, mencegah obat tersangkut di kerongkongan yang bisa menimbulkan rasa panas atau nyeri. Setelah menelan obat, jangan langsung berbaring. Beri waktu sekitar 10-15 menit agar obat benar-benar sampai ke lambung dengan aman. Untuk bapak dan ibu yang harus minum banyak obat sekaligus, jangan menelan semuanya dalam sekali waktu. Beri jeda 30-60 detik di antara tiap obat dengan beberapa teguk air kecil. Ini membantu tubuh memprosesnya satu persatu dan mengurangi risiko tersedak atau tekanan tiba-tiba di perut. Selain itu, air yang digunakan untuk menelan obat sebaiknya air putih suhu ruang atau hangat. Jangan gunakan air dingin, kopi, teh, atau jus buah, karena bisa memengaruhi kerja obat. Misalnya, teh mengandung tanin yang dapat mengikat zat besi dan menghambat penyerapannya. Kopi dan minuman berkafein dapat mempercepat metabolisme beberapa jenis obat, sehingga efeknya berkurang. Sedangkan air hangat membantu obat larut dengan baik tanpa membuat lambung kaget. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia saya, tubuh kita ini seperti tanah yang subur, tapi sudah rapuh. Kalau ingin menanam sesuatu di atasnya, harus pelan-pelan dan penuh perhatian. Begitu juga dengan obat. Ia akan bekerja dengan baik bila diberikan pada waktu yang tepat, dengan cara yang lembut. Setelah memahami hal itu, Bu Latifah mengubah caranya. Kini beliau minum obat dengan tegukan kecil, tidak terburu-buru, menggunakan air hangat. Setelah itu beliau menunggu 30-45 menit sebelum sarapan. Hasilnya luar biasa. Rasa mual yang bertahun-tahun mengganggu akhirnya hilang. Beliau bahkan bercerita, "Sekarang badan rasanya ringan, tidak seperti dulu, Dok. Ternyata cuma butuh pelan-pelan." Saya ingin berbagi kisah tentang Ibu Sumiati, 69 tahun dari Sleman. Beliau sangat rajin mengikuti berita kesehatan di televisi dan internet. Suatu hari, beliau menemukan metode clean morning, yaitu hanya minum air putih hangat setiap pagi tanpa sarapan. Katanya,
Ini membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Awalnya beliau merasa ringan dan bahkan berat badannya turun 2 kilogram dalam 2 minggu. Tapi setelah sebulan, keluhan mulai muncul. Sering lupa meletakkan barang, mudah tersinggung, dan sering merasa kosong tanpa alasan jelas. Anaknya yang khawatir akhirnya membawa beliau datang ke klinik saya. Setelah pemeriksaan, ternyata tidak ada gangguan organ yang serius. Namun tanda-tanda kelelahan metabolik terlihat jelas. Tubuhnya kekurangan energi di jam-jam awal hari, ketika otak justru membutuhkan bahan bakar paling banyak. Saya lalu menyarankan agar beliau tetap minum air hangat di pagi hari, tetapi menambahkan sarapan ringan 1 jam setelahnya, misalnya bubur kacang hijau, roti gandum, atau telur rebus. Hasilnya sungguh luar biasa. Dalam seminggu, ingatan Ibu Sumiati membaik, suasana hatinya lebih stabil, dan beliau mulai merasa lebih segar setiap pagi. Beliau bahkan berkata dengan senyum, "Rasanya seperti hidup saya kembali, Dok. Ternyata tubuh saya cuma butuh makan pagi." Bapak dan Ibu, tubuh kita adalah mesin yang luar biasa, tapi seperti semua mesin, ia membutuhkan bahan bakar untuk bisa bekerja dengan baik. Air memang penting untuk menghidupkan sistem pencernaan, tapi tanpa energi dari makanan, tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Otak, terutama, adalah organ yang paling boros energi. Ia membutuhkan sekitar 20% dari total kalori harian hanya untuk berpikir, mengingat, dan mengatur fungsi tubuh. Maka, ketika otak kekurangan bahan bakar, akibatnya bisa langsung terasa, sulit fokus, mudah lupa, dan cepat lelah. Seringkali pasien lansia saya berkata, "Tapi dok, saya kan tidak lapar pagi-pagi." Betul, itu hal yang umum. Nafsu makan memang cenderung menurun seiring usia karena produksi hormon lapar seperti grelin ikut berkurang. Namun, tubuh tetap membutuhkan energi meski kita tidak merasa lapar. Karena itu, sarapan tidak harus dalam porsi besar. Cukup satu makanan ringan yang bergizi, misalnya 1 pisang rebus dengan segelas susu hangat, atau semangkuk kecil bubur kacang hijau. Selain memberi energi, sarapan juga membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Setelah tidur panjang, tekanan darah biasanya sedikit turun. Dengan sarapan, tubuh mendapat sinyal untuk mengaktifkan sistem pencernaan dan memperlancar sirkulasi darah. Aliran darah ke otak pun meningkat, membuat kepala terasa lebih ringan dan fokus lebih tajam. Saya juga sering mengingatkan pasien bahwa tidak sarapan dapat mengganggu metabolisme obat. Banyak obat yang diminum pagi hari, seperti obat kolesterol, tiroid, atau hipertensi, bekerja lebih stabil jika tubuh sudah memiliki sedikit makanan di lambung. Bila perut kosong terlalu lama, obat bisa diserap terlalu cepat atau terlalu lambat, dan ini membuat efeknya tidak konsisten. Bahkan beberapa obat bisa menyebabkan iritasi lambung bila diminum tanpa makanan. Bapak dan Ibu, sarapan tidak perlu rumit dan mahal. Yang penting adalah kandungannya seimbang. Kombinasi karbohidrat kompleks, protein ringan, dan sedikit lemak sehat sudah cukup untuk menyalakan energi tubuh. Contohnya, roti gandum dengan telur rebus, atau sepotong pisang dengan segelas susu kedelai hangat. Bagi yang punya masalah gula darah, sarapan bisa berupa bubur oat atau singkong rebus yang kaya serat dan tidak menaikkan gula secara cepat. Mari kita ingat satu hal, tubuh yang berumur tidak butuh diet ekstrim. Ia butuh keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai dari pagi hari, dari piring kecil sarapan yang sederhana tapi penuh kasih pada diri sendiri. Kita sering menganggap air putih sudah cukup untuk memulai hari. Memang benar, air penting untuk hidrasi, membantu ginjal, dan melancarkan metabolisme. Tapi air hanya pelumas, bukan bahan bakar. Air menyiapkan jalan, tapi makananlah yang membuat tubuh bisa berjalan. Bila hanya minum air tanpa sarapan, tubuh kita seperti mobil dengan bensin kosong, mesinnya menyala, tapi tidak bisa melaju. Saya selalu mengajarkan pasien saya satu prinsip sederhana, bangunkan tubuh dengan air, hidupkan tubuh dengan makanan. Setelah minum air hangat di pagi hari, beri tubuh waktu 30-45 menit untuk menyesuaikan diri, lalu berikan sarapan ringan. Dengan cara ini, sistem pencernaan bekerja pelan tapi pasti, tekanan darah naik dengan lembut, dan otak pun siap berpikir jernih. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jangan biarkan tubuh lansia kita berjuang tanpa tenaga setiap pagi. Berilah ia perhatian yang lembut, segelas air yang menenangkan, dan sepiring kecil makanan bergizi yang menguatkan. Karena tubuh bukan hanya butuh minum untuk hidup,
tapi juga butuh energi untuk merasa hidup. Mari kita ingat kembali kelima kesalahan yang sudah kita bahas bersama. Kesalahan pertama, minum air yang terlalu dingin. Kita sudah belajar bahwa tubuh yang baru bangun berada dalam kondisi tenang, dengan suhu inti yang sedikit menurun dan sistem saraf parasimpatik masih aktif. Ketika air dingin tiba-tiba masuk, tubuh bereaksi dengan menyempitkan pembuluh darah secara mendadak. Reaksi itu membuat aliran darah melambat, dan bagi lansia bisa menimbulkan rasa kaget, pusing, bahkan jantung berdebar. Solusinya sederhana, gantilah air dingin dengan air suhu ruang atau sedikit hangat. Air hangat membantu tubuh beradaptasi perlahan dan mengaktifkan sistem pencernaan tanpa menimbulkan guncangan. Kesalahan kedua, minum air terlalu banyak dan terlalu cepat. Tubuh bukan ember kosong yang bisa diisi sekaligus. Sistem di dalam tubuh, terutama pada lansia, bekerja dengan ritme yang pelan dan stabil. Meneguk air dalam jumlah besar secara terburu-buru justru bisa mengacaukan keseimbangan cairan, membuat lambung tertekan, dan memicu saraf yang mengatur jantung serta pernapasan. Akibatnya muncul rasa pusing, lemas, atau mual. Cara yang benar adalah minum sedikit demi sedikit, dengan jeda di antara tegukan, sambil duduk tenang. Kesalahan ketiga, menyimpan air semalaman di botol plastik. Kebiasaan yang tampak praktis ini bisa membawa risiko jangka panjang. Plastik, terutama yang terpapar panas atau cahaya, bisa melepaskan zat kimia seperti BPA, BPS, atau bahkan mikroplastik yang larut ke dalam air. Zat-zat itu dapat mengganggu sistem hormon tubuh dan menimbulkan gejala seperti mudah lelah, gangguan tidur, atau nyeri kepala ringan. Solusinya pun mudah. Gunakan wadah air dari kaca atau baja tahan karat, dan isi ulang setiap pagi dengan air segar. Air baru lebih kaya oksigen dan bebas dari zat kimia berbahaya. Kesalahan keempat, minum obat dengan cara yang salah. Banyak lansia minum obat setiap pagi, tapi seringkali tanpa memperhatikan waktu dan cara yang tepat. Air yang terlalu banyak, terlalu cepat, atau suhu yang tidak sesuai bisa membuat obat tidak terserap dengan baik. Beberapa obat perlu diminum dengan perut kosong, sementara yang lain justru harus diminum setelah makan agar tidak melukai lambung. Tubuh lansia memerlukan ketepatan ritme agar obat dapat bekerja maksimal. Minumlah obat dengan air hangat, duduk tegak, dan beri jeda sebelum makan. Kesalahan kelima, hanya minum air tanpa sarapan. Tren modern yang menganjurkan puasa pagi atau detoks air putih tidak cocok untuk tubuh lansia. Setelah tidur panjang, kadar gula darah menurun dan tubuh membutuhkan bahan bakar untuk mulai bekerja. Tanpa asupan energi, tubuh akan mengambil cadangan dari jaringan otot, membuat tubuh terasa lemah, pelupa, dan tidak bersemangat. Solusinya sederhana, sarapanlah makanan ringan yang bergizi setelah minum air, seperti bubur kacang hijau, telur rebus, atau sepotong roti gandum. 5 kesalahan ini terlihat kecil, tapi seperti air yang menetes setiap hari, efeknya bisa terkumpul dan memengaruhi tubuh kita dalam jangka panjang. Setiap kali kita memulai pagi dengan terburu-buru, tubuh kehilangan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan lembut. Tapi ketika kita mulai melambat, mendengarkan tubuh, dan memperlakukannya dengan rasa hormat, maka tubuh akan membalas dengan kenyamanan dan keseimbangan. Bapak dan Ibu, pagi hari seharusnya bukan waktu yang penuh kesibukan atau tekanan. Pagi adalah waktu yang sakral, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa bertemu dalam satu titik keseimbangan. Bayangkan jika setiap pagi kita memulai dengan kesadaran seperti ini, membuka mata perlahan, duduk tenang, meneguk air hangat sambil bersyukur, kemudian memberi tubuh sedikit makanan untuk memulai hari. Rutinitas sederhana ini mungkin tampak sepele, tapi ia mengubah seluruh ritme kehidupan kita. Saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Tubuh lansia tidak membutuhkan banyak hal baru, ia hanya butuh cara yang lebih lembut. Di usia muda, tubuh bisa menoleransi kesalahan. Tapi di usia emas, setiap perubahan kecil terasa lebih besar. Setiap kesalahan kecil lebih mudah dirasakan. Karena itu, kita tidak perlu menambah beban tubuh dengan kebiasaan yang memaksanya. Cukup pelan-pelan, asal konsisten. Bapak dan Ibu mungkin pernah berpikir bahwa keluhan seperti pusing ringan, lemas di pagi hari, atau rasa mual setelah minum air hanyalah hal biasa akibat usia. Namun kini kita tahu, banyak dari keluhan itu bukan karena tubuh kita melemah, melainkan karena cara kita memperlakukannya belum tepat. Tubuh bukan sedang rusak, ia hanya sedang meminta kita untuk mendengarkannya lebih dalam.
Satu tegukan air yang dilakukan dengan penuh kesadaran bisa lebih bermanfaat daripada satu botol air yang diteguk terburu-buru. Satu sarapan kecil yang penuh rasa syukur bisa lebih menyehatkan daripada segelas suplemen mahal. Dan satu perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi bisa membawa perubahan besar bagi kualitas hidup kita. Saya sering berkata kepada pasien saya, tubuh itu tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya ingin dihargai. Maka, menghargai tubuh bukan hanya berarti menghindari penyakit, tapi juga memberi perhatian pada hal-hal kecil seperti cara kita minum air, cara kita bernafas, dan bagaimana kita memulai pagi. Mari kita bayangkan tubuh seperti sahabat lama yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Ia sudah bekerja keras tanpa henti, jantung memompa darah, paru-paru menghirup udara, ginjal menyaring racun, otot menopang langkah. Setiap pagi, ia berharap kita menyapanya dengan lembut, bukan memerintahnya dengan tergesa. Mulai hari ini, setiap kali bapak dan ibu bangun tidur, berhentilah sejenak sebelum meneguk air. Rasakan tubuh, ucapkan syukur, lalu pilih air hangat yang menenangkan. Teguk perlahan. Setelah itu, beri tubuh waktu, lalu beri sarapan ringan yang lembut di perut. Jangan biarkan botol plastik lama menggantikan kebersihan air segar. Jangan terburu-buru menelan obat tanpa jeda. 5 langkah sederhana ini bisa menjadi kunci untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Minum air hangat, bukan air dingin. Minum perlahan, bukan terburu-buru. Gunakan wadah yang aman dan segar setiap hari. Minum obat dengan ketenangan dan jeda waktu yang tepat. Jangan biarkan tubuh kosong tanpa bahan bakar. Sarapanlah dengan bijak. Jika 5 hal ini dilakukan secara konsisten, bapak dan ibu akan merasakan perubahan nyata. Tidak hanya tubuh yang lebih bugar, tapi juga pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih damai. Karena sesungguhnya, tubuh yang sehat bukan hanya tentang fisik yang kuat, tapi juga tentang irama hidup yang selaras antara tubuh dan kesadaran. Setiap kali bapak dan ibu bangun pagi, ada keajaiban yang terjadi di dalam tubuh yang sering kita abaikan. Jantung mulai berdetak lebih cepat, paru-paru menarik udara pertama dengan dalam, otak mengirim sinyal ke seluruh tubuh agar bangun dan bersiap menjalani hari. Semua proses itu terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Maka, tidakkah pantas kalau kita membalasnya dengan perhatian kecil? Segelas air hangat yang diminum perlahan, napas yang ditarik dalam, dan ucapan syukur yang tulus? Saya teringat satu kisah yang sampai hari ini masih saya simpan di hati. Seorang pasien saya bernama Pak Mahfud, 78 tahun dari Tegal, datang ke klinik beberapa tahun lalu dengan keluhan sederhana. Setiap pagi beliau merasa pusing dan gemetar, sampai takut keluar rumah. Ia sudah berobat ke berbagai tempat, memeriksa tekanan darah, gula darah, bahkan jantungnya. Semua hasilnya normal. Tapi setiap pagi, keluhan itu tetap muncul. Ketika saya tanyakan rutinitas paginya, beliau menjawab, bangun, langsung minum air 1 gelas besar, terus duduk sambil nonton berita. Rupanya, cara minumnya terlalu cepat dan air yang diminum berasal dari botol plastik yang disimpan semalaman. Saya lalu menyarankan perubahan kecil, minumlah air hangat, teguk perlahan sambil duduk, lalu setelah itu makan sedikit sarapan ringan seperti pisang rebus atau telur. 3 minggu kemudian beliau datang kembali, dengan wajah yang jauh lebih cerah. Dok, saya sudah bisa ke masjid lagi tiap pagi. Pusingnya hilang, katanya sambil tersenyum. Lalu ia menambahkan kalimat yang sederhana tapi menyentuh hati. Ternyata cuma perlu pelan-pelan. Ya dok, tubuh saya nggak suka disuruh terburu-buru. Kalimat itu begitu dalam. Karena memang begitulah tubuh kita bekerja. Ia tidak menyukai paksaan. Ia tidak butuh banyak, hanya butuh kelembutan. Pagi hari adalah waktu paling penting dalam hidup tubuh kita. Waktu di mana tubuh berpindah dari istirahat menuju aktivitas. Setiap keputusan kecil di saat itu, dari suhu air yang kita minum, cara kita meneguknya, wadah yang kita gunakan, waktu minum obat, hingga kebiasaan sarapan, semuanya menentukan bagaimana tubuh akan merespons sepanjang hari. Kalau pagi dimulai dengan tekanan, tubuh akan tegang sepanjang hari. Tapi kalau pagi dimulai dengan kelembutan, tubuh akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih damai. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara kita menyapa tubuh di pagi hari. Jangan langsung meloncat dari tempat tidur. Duduklah perlahan, regangkan tangan, tarik napas pelan, lalu ucapkan dalam hati, terima kasih, tubuhku, sudah bekerja keras semalam.
Setelah itu, minumlah segelas air hangat, bukan air es, dengan tegukan kecil. Rasakan air itu mengalir menuruni tenggorokan, membangunkan tubuh dengan lembut. Jika bapak dan ibu sedang menjalani pengobatan, minumlah obat dengan kesadaran penuh. Jangan tergesa-gesa. Beri waktu jeda antara minum air dan makan. Setelah itu, nikmatilah sarapan sederhana yang memberi energi, bukan makanan berat yang membebani pencernaan. Dengan begitu, tubuh akan bekerja dengan ritme yang stabil. Saya ingin bapak dan ibu tahu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Kadang kita tidak perlu mengubah seluruh hidup, cukup satu hal sederhana tapi dilakukan dengan penuh perhatian. Misalnya, mengganti air dingin dengan air hangat, atau mengganti botol plastik dengan gelas kaca. Perubahan sekecil itu bisa menciptakan perbedaan besar bagi tubuh lansia yang sudah bekerja dengan ritme pelan. Tubuh kita bukan musuh yang harus diperbaiki, tetapi sahabat yang perlu dipahami. Ia berbicara lewat sinyal-sinyal kecil, rasa lelah, pusing, nyeri ringan, atau ketidaknyamanan setelah minum air. Semuanya adalah cara tubuh meminta kita untuk memperlambat langkah. Bapak dan ibu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kebiasaan. Sekalipun usia sudah 70 atau 80 tahun, tubuh tetap bisa beradaptasi. Ia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika kita memperlakukannya dengan benar. Dalam dunia kedokteran, kami menyebut ini sebagai resilience of the body, ketahanan tubuh untuk sembuh dan menyesuaikan diri. Dan ketahanan itu hanya muncul jika tubuh diberi kesempatan untuk bernapas dan menyesuaikan diri dengan ritme yang alami. Jadi, mulai besok pagi, sebelum meneguk air putih, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah air ini terlalu dingin? Apakah saya minum terlalu cepat? Apakah wadahnya aman? Apakah saya memberi waktu bagi tubuh untuk bersiap menerima obat atau makanan? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini akan mengingatkan kita untuk selalu menyapa tubuh dengan kasih, bukan dengan kebiasaan otomatis. Karena begitu kita sadar bahwa tubuh adalah teman, bukan alat, setiap tindakan menjadi lebih bermakna. Saya ingin menutup dengan satu kalimat yang selalu saya ucapkan kepada pasien lansia saya di akhir sesi konsultasi. Tubuh tidak butuh disembuhkan dengan terburu-buru. Ia hanya perlu didengarkan dan dicintai setiap hari. Jadi, cintailah tubuh bapak dan ibu mulai dari pagi ini. Jangan biarkan rutinitas kecil berubah menjadi beban. Jadikan setiap pagi sebagai momen syukur, karena kita masih bisa membuka mata, menarik napas, meneguk air, dan menyapa dunia dengan tubuh yang setia bekerja.